Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini Ibu mengawal pembelajaran secara online melalui video animasi karena hari ini Ibu belum bisa hadir di kelas karena bersamaan dengan kesibukan Ibu yang lainnya ya anak-anak. Baik, untuk pertama pada pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai pengertian elastisitas penawaran, jenis penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, dan elastisitas penawaran. Maka dengan ini diharapkan kalian mampu memahami mengenai ruang lingkup penawaran. Di sini ada yang tahu apa pengertian dari elastisitas penawaran? Materi ini sebelumnya sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kemarin. Istilah elastisitas penawaran ini dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Sedangkan pengertian elastisitas penawaran secara singkat dapat diartikan sebagai tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Lalu, untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka-angka yang disebut dengan koefisien elastisitas penawaran dengan lambang ES atau elasticity supply. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang atau source availability. Lalu yang kedua adalah banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut atau producer amount. Lalu yang terakhir adalah inovasi teknologi atau innovation of technology. Oke, sebagai contohnya adalah jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawarannya juga naik 20%. Maka koefisien elastisitas penawarannya adalah 20% atau 10%. Koefisien elastisitas penawarannya dirumuskan dengan delta H dibagi delta P kali P bagi H, di mana delta H ini adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan, lalu delta P adalah perubahan harga barang, lalu P adalah harga awal barang, lalu yang C adalah jumlah awal barang. Sini Ibu akan memberikan contoh soal yang bisa kalian coba kerjakan ya anak-anak. Pada saat harga 10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan ialah 100 buah. Namun, ketika harganya turun menjadi 5.000, jumlah sayuran yang ditawarkan sebesar 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Diketahui di mana delta H ada berjumlah 100 buah dikurangi 50 buah, yaitu berarti berjumlah 50 buah. Lalu delta P diketahui 10.000 dikurangi 5.000 yang mendapatkan hasil yaitu 5.000. Lalu yang P adalah 10.000, lalu yang H adalah 100 buah. Di sini coba kalian kerjakan sebagai latihan soal ya anak-anak. Oke, di sini Ibu akan membahas jawaban dari soal sebelumnya. ES sama dengan delta H dibagi delta P kali P per H. Lalu angkanya kita masukkan ke dalam rumus-rumus tersebut, yaitu ES 50 dibagi 5.000 dikali 10.000 dibagi 100.
diketahui ES-nya yaitu 1. Jadi, elastisitas penawaran sayuran ialah 1. Ini menunjukkan bahwa penawaran sayuran bersifat elastis uniter atau unitary elasticity, di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harganya. Sampai sini, apakah kalian paham mengenai soal tersebut? Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis elastisitas penawaran. Untuk mengingat-ingat materi yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, Ibu akan menyampaikan atau memberikan kuis buat anak-anak ya. Jadikan ini sebagai soal latihan untuk anak-anak dalam mendalami mengenai jenis-jenis elastisitas penawaran. Coba kalian kerjakan di selembar kertas, lalu tuliskan soalnya, yaitu apa yang kalian ketahui mengenai jenis-jenis elastisitas penawaran. Ibu ulangi lagi, apa yang kalian ketahui mengenai jenis-jenis elastisitas penawaran. Oke, coba kalian kerjakan secara detail mengenai jenis-jenisnya, yaitu mengenai tentang elastisitas penawaran sempurna, penawaran inelastis, penawaran elastis, penawaran elastis uniter, dan inelastisitas penawaran sempurna. Coba kalian sampaikan secara detail ya, atau terperinci. Di sini, Ibu akan menjelaskan secara singkatnya saja, yaitu tentang elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Lalu yang kedua, penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lalu yang ketiga, penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Lalu yang keempat adalah penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Lalu yang terakhir adalah inelastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Sampai sini, apakah kalian paham mengenai jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran? Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktornya sendiri terbagi menjadi 7 bagian, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah produsen, biaya produksi, perkembangan teknologi, ekspektasi perusahaan, lalu yang terakhir adalah bencana alam. Oke, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu barang itu sendiri. Yang dimaksud adalah pada saat harga barang itu naik, maka kuantitas yang akan ditawarkan juga akan naik pula. Begitupun sebaliknya, pada saat harga barang itu turun, maka kuantitas yang akan ditawarkan juga akan ikut turun. Lalu yaitu yang dimaksud dari harga barang lain, yaitu harga barang lain ini yang dimaksud adalah barang komplementer atau barang substitusi. Lalu selanjutnya yaitu jumlah produsen. Yang dimaksud ialah semakin banyaknya produsen, maka penawaran barang atau jasa juga akan semakin banyak. Lalu yang dimaksud dari biaya produksi yaitu bila biaya produksi meningkat, maka penawarannya juga akan turun. Lalu selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Yang dimaksud
adalah jika perkembangan teknologi semakin pesat, produsen akan memproduksi barang atau jasa dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang keenam ini adalah ekspektasi perusahaan. Apabila perusahaan berekspektasi pada jumlah laba yang akan banyak atau jika perusahaan ingin mendapatkan laba yang banyak, maka perusahaan juga akan berusaha meningkatkan penawaran dari produknya itu sendiri. Lalu untuk yang terakhir adalah bencana alam. Apabila terjadi bencana alam, penawaran juga akan ikut turun. Kondisi ini akan otomatis terjadi dan apabila tidak ada alternatif lain, harga barang itu pun akan meningkat. Maka bencana alam ini membuat penawaran akan turun, di mana ini selalu otomatis terjadi di setiap kota-kota yang terlanda bencana alam. Oke, kalau untuk hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu terbagi menjadi 4, yaitu waktu, yang kedua adalah daya tahan barang atau produk, lalu yang ketiga adalah mobilitas yang tinggi. Untuk yang terakhir adalah kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Sampai sini, apakah kalian tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan juga hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai materi apa saja yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu elastisitas penawaran dalam artian singkat, yaitu tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Dalam mengukur besar kecilnya, tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka-angka yang dilambangkan dengan ES atau elastisitas supply. Terjadinya elastisitas penawaran ini tergantung kepada sejumlah faktor, yaitu pertama ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, lalu yang terakhir adalah inovasi teknologi. Dapat dirumuskan dengan delta Q dibagi delta P kali P per Q, di mana delta Q ini adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan, lalu delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga barang awal, lalu yang Q adalah jumlah awal barang. Lalu jenis-jenis elastisitas penawaran ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu menjadi elastisitas penawaran sempurna, penawaran inelastis, penawaran elastis, lalu yang keempat adalah penawaran elastis uniter, lalu yang terakhir adalah inelastisitas penawaran sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terbagi menjadi 7 bagian, yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua adalah harga barang lain, yang ketiga adalah jumlah produsen, yang keempat adalah biaya produksi, yang kelima adalah perkembangan teknologi, lalu yang keenam adalah ekspektasi perusahaan, lalu yang terakhir atau yang nomor 7 yaitu bencana alam. Adapun juga hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran sendiri, yaitu pertama waktu, kedua daya tahan barang atau produk, yang ketiga adalah mobilitas yang tinggi, lalu yang keempat adalah kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Sampai sini, apakah kalian semua paham apa materi yang Ibu telah sampaikan pada hari ini? Maka berakhirlah pembelajaran hari ini. Maka Ibu akan tutup dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.